Selamat sore dan selamat datang dalam program Pendeta Menyapa Jumat Indah Menyambut Sabat. Program ini hadir setiap minggunya pada hari Jumat sore untuk menemani Anda dan keluarga menikmati berkat Tuhan sebelum kita memasuki hari Sabat. Bersama saya Pendeta Rois Panjaitan. Pada setiap Senin malam pada jam 23 waktu Indonesia Barat, saya menyaksikan sebuah tayangan di salah satu stasiun televisi swasta yang berjudul Melawan Lupa. Di dalam tayangan ini, seluruh para pemirsa atau penonton diajak untuk membuka kembali suatu peristiwa atau sejarah masa lalu. Mengenai kisah hidup perseorangan, sejarah sebuah negara, pergolakan organisasi, maupun kejadian hebat di masyarakat lainnya. Dalam tayangan ini, kita benar-benar disuguhkan dengan pembahasan dari sebuah permasalahan yang sangat lugas dan tuntas, serta adanya pesan moral yang sangat baik dan penuh motivasi. Tentunya kita tahu bahwa melupakan sejarah dan latar belakang kita sebagai manusia merupakan suatu hal yang tidak baik, apalagi itu menyangkut perkembangan suatu bangsa atau negara. Bung Karno pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah bangsanya sendiri. Oleh karena itu, mari kita sejenak membuka sedikit latar belakang dan keberadaan kita di dunia ini ketika awal penciptaan. Alkitab menceritakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dan pada hari ke-6, Allah menciptakan manusia. Alkitab dengan jelas menyebutkan bahwa manusia diciptakan langsung oleh Allah tanpa adanya hubungan jasmani. Pada saat tersebut, Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah, lalu memberikan nafas hidup. Dengan demikian, manusia menjadi makhluk yang hidup. Dan manusia pertama, itulah Adam. Tuhan kemudian juga bersabda, tidak baik jika manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Itulah Hawa. Inilah yang menunjukkan sejarah dan latar belakang keberadaan kita sebagai manusia ciptaan. Sebagai makhluk ciptaan, tentunya manusia bergantung penuh kepada Sang Pencipta dalam segala kebutuhan jasmani dan rohaninya. Artinya adalah bahwa Pencipta ditempatkan sebagai posisi di atas kita sebagai ciptaan. Mengapa pernyataan soal ciptaan itu harus bergantung kepada Pencipta itu disampaikan kembali? Alasannya adalah karena sekarang ini manusia ciptaan sudah melupakan posisinya sebagai ciptaan, bahkan sudah tidak tunduk lagi kepada penciptanya. Manusia ciptaan sudah tidak mau lagi dipimpin oleh Roh Pencipta. Inilah sejarah atau latar belakang yang harus diluruskan kembali kepada kita manusia ciptaan, agar kebiasaan lupa kita akan posisi dan ketergantungan kita sebagai ciptaan, yakni harus tunduk kepada Allah Pencipta, tidak terlewatkan. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 13 menguatkan pernyataan ini. Tunduklah kepada Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Penulis Kristen bernama Ellen G. White juga menguatkan pernyataan ini. Mereka yang menolak untuk tunduk kepada pemerintahan Allah sama sekali tidak pantas untuk memerintah diri mereka sendiri. Melalui ajaran-ajaran mereka yang berbahaya, roh tidak mau patuh telah ditanamkan dalam hati anak-anak dan orang muda yang secara alami tidak suka pengendalian. Dan akibatnya terjadilah suatu keadaan masyarakat yang tidak mematuhi hukum dan yang tidak bermoral. Kemenangan akhir halaman 615. Saudara, lupa merupakan salah satu penyakit psikis yang mewabah ke semua umat manusia tanpa memandang bulu. Lupa mengandalkan Tuhan
menjadikan sikap perlawanan kepada kuasa Tuhan dengan rasa sombong atau angkuh. Saudaraku, Tuhan telah memberi kita seluruh 6 hari untuk melakukan pekerjaan kita, dan hanya menyediakan 1 hari untuk dirinya. Ini seharusnya menjadi hari berkat bagi kita, hari ketika kita harus mengesampingkan sebuah masalah sekuler kita dan memusatkan pikiran kita kepada Tuhan dan surga. Jangan sampai kita lupa untuk berhenti sore ini dari semua aktivitas duniawi dan pekerjaan. Gantinya, mari kita siapkan hati serta diri kita untuk menyucikan hari Sabat. Selamat menikmati kudusnya hari Sabat bersama keluarga tercinta. Karena jam Sabat bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Terima kasih telah bergabung dengan program Jumat Indah Menyambut Sabat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.